warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang semuanya. Hari ini gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Coba dicek temennya deh, ada yang tidak masuk hari ini? Cek. Aman ya, sepertinya jumlahnya Ibu lihat nggak ada yang kosong nih di bangkunya, berarti semuanya sudah masuk semuanya ya. Mantap, semangat dan lebih semangat ke depannya ya. Selalu seperti ini. Oh ya, kemarin kita udah belajar apa? Tari ya. Masuk ke bagian apa ini? Gerakannya. Oke, karena semuanya hadir, Ibu cek dulu ya. Oh ya, sebelumnya silahkan buat memperkuat kehadiran kalian, silahkan buka My LMS-nya masing-masing. Sok, dibuka My LMS-nya, ada di bagian paling bawah di kelas seni budaya kelas 10 itu ada kehadiran atau presensi untuk kegiatan hari ini ya. Yuk, silahkan perhatikan di layar TV-nya. Kira-kira sekarang kita mau belajar tentang apa? Nah, baik. Iya. Kita masih belajar di seni tari bab 1 atau unit 1 di sini mengenai konsep tata rias dan busana pada tari tradisional ya. Nih. Oke, untuk selanjutnya, coba Ibu punya slide ini nih. Kira-kira ini ada dua foto atau gambar tarian ya. Kira-kira dilihat dari tarian di depan, adakah perbedaan atau mungkin persamaan dari tarian yang di depan atau dari mana sih tarian ini? Ada yang tahu? Boleh Raffi. Itu ada dua jenis tarian. Ada tari piring dari Sumatera Barat atau sama tari sintren dari Cirebon. Tari sintren dari Cirebon. Betul sekali Raffi. Oke. Ada yang tahu perbedaan berikutnya? Boleh. Itu perbedaan kalau yang kanan itu pakai kacamata. Kanan pakai kacamata. Terus? Kalau yang kiri itu enggak. Enggak. Jadi bedanya berarti di riasannya agak berbeda pasti ya. Yang satu dia pakai kacamata. Yang satu lagi mungkin riasnya lebih terlihat ya, wajahnya lebih terlihat. Oke, terima kasih juga sudah mengungkapkan hasil teman-teman. Nah, itu mungkin ya ada temuan-temuan perbedaan dari teman-teman kalian nih. Yang pertama adalah asal daerahnya otomatis berbeda. Kemudian dari penampakan wajahnya ya, wajahnya itu berbeda. Nah, oke. Apa sih hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, dengan foto yang ada di depan. Nah, adapun tujuan pembelajarannya boleh dibacakan. Tujuannya itu untuk apa sih? Peserta didik mampu menggali makna dan simbol pada tari tradisi dan kreasi ke dalam bentuk karya seni pertunjukan. Iya. Kemudian tuh ada anaknya. Peserta didik dapat mengidentifikasi konsep tata rias dan busana pada tari tradisional. Yang kedua, peserta didik dapat menetapkan ciri konsep tata rias dan busana pada tari tradisional. Iya, jadi tujuannya kita yang pertama adalah identifikasi dulu, yang kedua adalah menetapkan ciri-cirinya. Tadi kan ada dua perbedaan dari foto ya. Nah, untuk tahapan selanjutnya kita akan menetapkan ciri-ciri konsep tata rias dan busana tradisional di Indonesia ya. Adapun manfaatnya untuk apa sih kita belajar konsep tata rias busana dan lain sebagainya? Coba dibacakan manfaatnya. Dalam mempelajari seni tari, peserta didik lebih memaknai keberagaman budaya serta memahami unsur-unsur seni tari dan fungsi tari. Unsur utama tari wiraga, wirahma, dan wirasa. Unsur pendukung tari yaitu tata rias, busana, aksesoris, iringan, properti, level, dan pola lantai. Fungsi tari sebagai sarana keagamaan, pendidikan, upacara, hiburan, pertunjukan, pergaulan, terapi, dan katarsis. Nah, ini ada manfaatnya ya. Ya, jadi yang pertama adalah memahami adanya keberagaman budaya Indonesia dari Sabang sampai memiliki budaya atau yang unik. Nah, dengan mempelajari gerakannya, dengan mempelajari tata rias dan busananya, memahami gitu. Jadi kalau kita misalnya jadi duta
dari kata lain, kita tidak kosong ya, setidaknya tahu gitu di Indonesia tuh ada adat istiadat apa aja, ada tarian apa aja yang nanti akan dibawa ke sana. Misalnya seperti itu ya manfaatnya itu. Baik, selanjutnya. Nah, agar kalian lebih semangat nih, Ibu punya satu tarian. Namanya itu adalah Tari Saman 1001. Oh, 10.001 deh. Salah ibunya ya. Tari Saman 10.001. Apa sih Tari Saman 10.001 itu? Nah, coba kita pahami ya. Blangkejeren Gayo Luas Aceh nih. Diambil dari jurnalnya Antara News. Tari Saman 10.001 yang berlangsung di Stadion 1000 Bukit Biang Kejeren Gayo Luas, Provinsi Aceh berhasil memecahkan rekor dunia di Indonesia, Muri, pada hari Minggu. Nah, perwakilan Muri, Andre Purwadono di Blangkejeren menyebutkan jumlah peserta tari saman sebanyak 12.262 orang atau melebihi dari yang ditargetkan sebanyak 1.001 penari. Luar biasa ya, 10.001 penari. Aplaus dong buat koreografernya, luar biasa dia. Mungkin kalian juga nanti bisalah bikin misalnya tari kolosal, tari merak, kan kita dari Jawa Barat nih, tari merak dengan jumlah pesertanya 50.000 peserta. Baik, kita masuk ke materi, alur pembelajaran kita ya di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah apresiasi video dan foto-foto ya, kemudian ada mendiskusikan permasalahan melalui LKPD, nanti dituangkan ke dalam LKPD-nya. Setelah itu presentasi di depan kelas tiap kelompok, dan terakhir adalah game untuk mengukur seberapa paham kalian dalam materi ini. Baik, kita masuk ke bagian inti ya. Karena kita sudah masuk ke kelompok, jadi ibu mau kalian satu dari 6 orang. Untuk kelompok 1 kemarin di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, pokoknya seperti setnya silahkan disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Enggak. Oke, tahapan selanjutnya karena sudah beres nih kita bentuk kelompok, yuk coba diapresiasi kembali ya. Di depan ada beberapa video, mungkin tetap tentang tata rias dan busana. Ibu ambil dari 3 daerah ya, coba diapresiasi terlebih dahulu. Dari ketiga tampilan video di atas, balik lagi deh ibu nanya nih, apa yang kalian temukan? Apakah ada persamaan atau perbedaan di antara 3 video itu? Boleh? Siapa yang mau jawab? Oke, silahkan. Kalau kata aku, perbedaan yang paling mencolok itu dari alisnya. Jadi kalau misalnya di video yang pertama, yang kiri, itu alis itu ada 2 jalur. Jadi gitu. Ada 2 jalur ya? Iya. Nah, kalau yang tengah itu ya biasa aja, kayak alis satu aja gitu, set. Natural. Nah, tapi kalau yang paling kanan itu alisnya tebal daripada video yang kedua. Oke, terima kasih dong. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Selanjutnya, kita lebih memahami tentang tata busana. Pendukung tari yang sangat penting adalah tata busana atau kostum rias. Busana adalah segala tindakan untuk memperindah diri agar terlihat menarik. Dari 1993, tata busana adalah segala sesuatu yang dipakai dari kepala sampai kaki. Yang berikutnya, tata busana dalam penerapannya tuh. Tata busana dan penerapannya pada seni tari tidaklah sembarangan karena harus memperhatikan latar belakang, asal daerah, dan cerita dari tarian tersebut. Elemen tata busana yang berkaitan dengan makna tari dapat analisis berdasarkan bentuk,
warna, corak, dan material busana yang digunakan. Oke, itu adalah pengertian dari tata warna ya, elemen yang dapat menunjang atau memperindah pada suatu tarian, tapi juga tidak mewujudkan itu menimbulkan ciri khas dari daerah tersebut. Oke, pengertian tata rias dong, dibacakan dong yang sebelah sini. Yuk. Ya. Ayo Pak, dibacain. Tata rias panggung atau stage makeup adalah riasan untuk menampilkan watak tertentu bagi seorang pemeran di panggung. Makeup yang biasa digunakan dalam pertunjukan panggung dapat digolongkan ke dalam korektif makeup, style makeup, dan karakter makeup dari Paningkaran 2013. Hubungan tata rias dengan makna tari dapat dilihat dari aspek bentuk riasan dan warna riasan. Bentuk riasan dapat terlihat pada bentuk alis, kumis, dan bibir serta bentuk bayangan tulang atau shading. Aspek warna dapat dilihat dari warna bibir, warna riasan mata, dan warna alas bedak. Tata rias memiliki makna tersendiri jika dianalisis dari segi dan bentuk. Contohnya pada bentuk tata rias paes pada tari Jawa ataupun pengantin Jawa. Oke, ini adalah pengertian tata rias ya, masih berhubungan dengan mempercantik dan memperindah suatu tarian ya. Tapi di sini juga dapat menimbulkan karakter-karakter tertentu pada riasan-riasannya ya dan lain sebagainya. Terima kasih yang sudah memaparkan. Oke. Yuk kita mendalami rias deh sedikit demi sedikit. Oke, di sini ada beberapa foto ya. Rias nih di sini ada jenis halis. Tadi kan kita udah bahas alis ya. Tadi ada perbedaannya loh tiap halis itu. Nah, Ibu kasih contoh nih, halis yang di atas itu memperlihatkan halis putri gagah dan putri halus. Sebelah sini yang gagah, yang sana halus. Biasanya disebut dengan halis bulan sapasi. Gitu kalau untuk putri. Jadi melancip di bagian pinggir. Nah, beda dengan yang di bawah itu berarti lebih ke make up putra ya. Di sini putra halus dan putra kasar. Mungkin sedikitnya jenis halisnya itu biasanya masekon. Kayak gunung gitu, di ujungnya itu bikin kayak gunung terus tapi dilancipkan kembali. Itu ya. Kemudian ada mungkin kalau tari tradisional di sini suka ada penambahan titik di tengah-tengah nih, kebanyakan tariannya. Kalau di daerah Jawa suka ada. Itu namanya pasuteleng. Namanya itu pasuteleng. Shadow pakai blush on, di mana blush on? Nih ibu-ibu yang suka tahu nih, blush on di pipi, shadow di bapak-bapaknya langsung di mana ya? Cina di mata. Halis di mana ya? Di halis. Kemudian lipstick. Nah, itu adalah yang paling pokok biasanya. Tapi ditambah lagi sebelum itu kita harus pakai fondasinya dulu kayak foundation, bedak, primer dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, ada pula nih di riasan ini karakter kayaknya ya. Ini masuk kayak tokoh-tokoh wayang gitu ya. Ada titik di sini nih. Kelihatan? Tompel. Ini namanya pasudamis. Iya, titik di pipi ini. Dari Jawa juga, Bu? Iya, Jawa juga. Di sini juga ada nih kayak di sini. Apa tahu nggak yang di sini nih rambut yang bodeng, betul. Nah, ini adalah rias khas dari Papua. Biasanya diberi corak-corak titik-titik putih atau garis-garis putih. Ada motif tertentu ya di daerah Papua itu seperti ini contohnya. Nah, ini contoh dari busana. Ini tari Trunajaya Bali Utara. Dia pakai gelang, kemudian pakai kipas namanya kepet ya. Kalau di Bali itu kipasnya kepet. Di sini ada tutup dadanya, ada sabuk. Nah, kalau kain dari Bali itu khasnya itu disebut apa? Ada prada. Nah, ini yang menjadi identitas juga. Kain prada, sabuk prada, kain ungu prada, udeng prada, semuanya dari bahan prada. Karena itu memang dari khas Aceh lagi, khas Bali gitu untuk kainnya sendiri. Itu ya. Nah, jadi intinya tiap daerah itu pasti memiliki corak yang berbeda-beda. Oke, untuk tugas kali ini, Ibu akan bagikan LKPD-nya dulu. Silahkan.
Dua ya. Nih. Oke. LKPD sudah dibagikan. Nah, cara mengisinya yaitu di situ ada penjelasan ya. Kalian menjelaskan, mengidentifikasi dulu ya. Mengidentifikasi tata rias dan busana pada tari tradisional yang akan nanti melalui spinwell. Jadi tiap kelompoknya itu bakalan berbeda-beda dapatnya. Kalian dapatnya misalnya tari saman atau tari jaipong, akan berbeda-beda ya dapatnya. Nah, kalian identifikasi dulu tari jaipong itu seperti apa, terus kostum yang akan digunakan dan tata riasnya seperti apa. Baru ketujuan kita yang kedua, tadi identifikasi sudah kan. Kemudian kalian menetapkan cirinya dari tari jaipongan tersebut. Ciri-ciri kostumnya seperti apa, kira-kira maknanya itu ada makna apa aja dulu. Silahkan dimasukkan ke dalam lembar LKPD-nya secara berkelompok ya. Kita mulai spin, kita acak. Untuk kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6. Baik, untuk kelompok kelompok 1 dulu ya. Yuk berhitung dong, 1, 2, 3. Kelompok 1 dapat tari merah. Yuk, boleh perwakilan kelompok. Ini, Ibu punya referensi gambar untuk kalian identifikasi ya. Boleh kalian cari apa itu namanya? Cari tahu tentang tarian ini, boleh pakai buku paket Seni Budaya kelas 10, boleh juga kalian mencari referensi di internet ya. 1 2 3 4 5. Nah, sok silakan bekerja dengan timnya. Diisikan ke dalam LKPD ya, diisikan semuanya. Dan dicari tahu, diidentifikasi dulu tariannya. Ibu beri waktu untuk diskusi, silahkan dimulai dari sekarang langsung dimasukkan ke LKPD ya. Identifikasi tari dari Kalimantan Timur ya ini. Tari apa tadi teh? Burung enggang. Sok, dilanjutin ya. Pakainya di mana? Wah, main apa ya? Sok, udah belum? Kamu identifikasi apa ini ceritanya? Tari apa tuh? Tari tortor dari mana? Sumatera Utara. Sok, dilanjut ya. Oke, kita mulai dari kelompok 6 ya. Oke, silahkan perwakilan dari kelompok 6 maju ke depan. Yang lainnya menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi menuju siang. Ibu di sini. Boleh kayaknya tuh jadi liatin si teman-teman yang kita dapetin. Nah, jadi tari yang kita dapat itu tari saman, yang berasal dari Aceh. Nah, tahu nggak sih kenapa tari ini dinamain saman? Kenapa? Karena sang pencipta tari ini bernama Syekh Saman. Ada yang mau bertanya? Sebenarnya aku kurang tahu sih artinya apa, tapi menurut aku kayaknya itu seorang penari yang lagi was-was gitu. Cuman aku kurang tahu juga. Kalau tari merah bisa ditari di tengah laki-laki nggak? Sejauh ini aku belum pernah lihat tari merah di tari sama laki-laki. Tapi mungkin bisa dimodifikasi. Oke, terima kasih untuk perwakilan kelompok dari kelompok 6 sama 5 dengan 1 yang sudah mempresentasikan hasil presentasinya dengan sangat luar biasa. Jadi intinya kalian sudah mengetahui ya ciri-ciri atau sudah menetapkan ciri-ciri
buat yang sering bertanya atau aktif dalam kelasnya itu akan diberi tambahan nilai. Yang lainnya juga semuanya harus aktif ya. Oke, ada tak revisi dikit, bukan revisi ya, mungkin menjelaskan sedikit. Mungkin tadi ada yang bertanya tentang Bali. Gerakan matanya itu apa tuh maksudnya? Itu tuh jadi emang gerakan khas yang dari Bali tadi menyimbolkan keanggunan dan lain sebagainya ya. Itu tuh namanya kalau di pong. Kalau sledet itu menyipitkan mata tuh, sledet, pong itu ngebuka mata lebar ke sisi yang lainnya. Sledet, pong. Coba bisa nggak ikutin? Det, pong, det, pong, det, pong. Nah itu bener-bener gerakan. Nah, baru ke kostumnya disesuaikan ya dengan ciri khas itu. Ada ciri khas dari matanya, ciri khas dari geraknya yang tadi diperagakan Oli dan lain sebagainya. Terus tadi tari merak boleh ditarikan laki-laki tidak? Coba kita berpikir, kalau kostumnya pakai kemben, terus pakai samping, pakai mahkota, gimana kesannya kalau ditarikan laki-laki? Apakah estetis atau tidak? Ya. Nah itu dia. Kenapa? Mungkin pencipta tari merak siapa? Raden C.C. Somantri ya, tidak menciptakan untuk laki-laki, tapi lebih ke perempuan. Karena perempuan tuh cocok ya kalau dibajuin seperti itu. Tapi kalau laki-laki dengan gerakan seperti ini, cocok tidak? Mungkin tari laki-laki mah tarinya tari Reog Ponorogo lah bisa, tari topeng Kelana lah bisa, lebih cocok ya. Oke, applause untuk kita semua. Selanjutnya untuk mengetahui ketercapaian dari proses pembelajaran ini, Ibu mau adakan satu permainan. Di sini permainan evaluasi mencocokkan gambar ya. Ibu punya beberapa nih. Di sini ada fotonya, foto tariannya. Kemudian ada asal daerahnya dan juga ciri-ciri dari tarian tersebut. Nanti akan kita pasangkan. Ya, misalnya si fotonya nih. Foto ini dari daerah mana, cari. Ada cirinya kalian pasangkan, ada 2 ciri setiap foto. Ciri rias dan ciri busananya seperti apa. Siap ya? Yang paling cepat itu pemenangnya, tapi yang paling tepat juga pemenangnya. Jadi gimana? Cepat dan tepat itu menjadi pemenangnya ya. Kita mulai ya. 2, 3, go! Oke, pemenangnya adalah kelompok 1. Yeay, tepuk tangan dong buat yang lainnya. Alhamdulillah. Karena pembelajaran kita sudah tercapai, kalian sudah tahu makna dari konsep tata rias busana. Mungkin di akhir penutupan ini nih, LKPD-nya boleh dikumpulkan semuanya. Ya, baik. Karena sudah selesainya pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kita mengevaluasi hasil dari pembelajaran kita ya. Kira-kira apa yang kita dapatkan di pertemuan kali ini? Ada yang mau memberikan hasil refleksi atau evaluasinya? Boleh, silakan. Maulina mau membacakan evaluasi ya. Tolong semuanya didengarkan. Jadi aku dapat beberapa poin dari hasil pembelajaran kita hari ini. Dapat kesimpulannya ya. Poin yang pertama, tata rias dan busana merupakan elemen pendukung tari yang dapat menunjang keestetikaan atau memperindah diri agar lebih menarik. Dan poin yang kedua, setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dilihat dari kebiasaan dan adatnya. Maka untuk gerak dan tata rias semuanya berbeda. Oleh karena itu, kita menjaga dan melestarikan semua budaya yang ada di Indonesia. Oke. Iya, bagus Maulin.
harus dijaga ya sama kita sebagai generasi penerus bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kayak misalnya tari pendet itu kalau udah diambil sama negara lain, siapa yang merah? Kita. Tapi nggak dilestarikan juga sama kita, kan bahaya juga. Tapi tetap ya, kita harus lestarikan supaya budaya kita tetap ada di kita loh, nggak sampai berpindah ke daerah lain atau ke negara lain. Begitu intinya anak-anak. Untuk sekarang silahkan Ibu mau kalian melakukan penilaian refleksi untuk pembelajaran hari ini. Dibuka kembali My LMS-nya. Sok, cat, buka My LMS-nya. Di kelas seni budaya kelas 10. Ya, refleksinya nih ada pada Google Form. Jadi kalian mengisi Google Form-nya ya. Silahkan. Oke, sudah selesai ya mengisi refleksinya. Terima kasih yang sudah mengisi refleksi dan yang belum, Ibu harapkan semuanya dapat mengisi ya. Adapun untuk pertemuan berikutnya kita mau apa? Yang pertama yaitu ada tugas di rumah. Yang pertama adalah melatih tata rias dan merencanakan tata rias dan busana untuk kreasi tari berdasarkan gerak murni dan yang akan dibawakan di pertemuan berikutnya. Jadi kalian coba latih-latih di rumah, cari tutorialnya, cari referensinya di Instagram, di TikTok, di YouTube, bisa. Kita coba make up dikit, terus merencanakan. Oke, karena kita sudah di akhir pembelajaran, mari kita ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga berkah dan mungkin di pertemuan berikutnya kita sudah siap ya dengan perencanaan yang berikutnya. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.